Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Angga dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang interaksi antar kelompok yang terdiri dari Alamsyah Kartika, Haikal Hasyar, Kinisa Ayu, dan Lutfi Fatur. Pengertian interaksi antar kelompok. Interaksi sosial juga dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu, dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam interaksi sosial, setiap individu atau kelompok dapat bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi formal atau non-formal, serta melakukan interaksi langsung dan tidak langsung. Ini mengutip buku Sosiologis tulisan Dr. Kun Nuryati dan Juju Suryawati, SPD tahun 2021. Nah, pengertian dari interaksi sendiri adalah interaksi antar kelompok dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, kelompok yang terlibat dalam interaksi ini berada dalam lingkungan yang sama dan memiliki tujuan tertentu. Contohnya saja, pertandingan basket antar sekolah, atau beberapa orang pekerja perkebunan melakukan kunjungan kerja ke perusahaan pengolahan hasil perkebunan, atau bisa juga persatuan pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas acara Kongres Pemuda Nasional. Interaksi antar kelompok ini bentuknya manusia dengan manusia lain. Dalam interaksi ini, kedua kelompok berupaya mencapai kesepakatan bersama. Berarti interaksi antar kelompok ini lebih dari satu orang ya. Selanjutnya, dinamika interaksi antar kelompok. Yang pertama ada teori 1 nih. Teori 1 ini menurut Peter Salim, Syamsiah dan Syamsiah Marzuki 1999, dinamika berasal dari kata dinamik yang berarti bergairah atau punya semangat untuk bekerja. Dengan demikian, pengertian dinamika kelompok yaitu kelompok yang selalu memiliki gairah dan semangat untuk bekerja. Teori yang kedua, menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, mengartikan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok, atau hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Akar permasalahan interaksi kelompok. Yang pertama ada fungsionalisme, yang kedua konflik, tiga interaksionisme. Fungsionalisme yaitu memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk equilibrium. Pendekatan fungsionalisme ini timbul lewat cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Contohnya itu ada keliti di Jogja dan napi yang baru keluar dari lapas. Keliti di Jogja ini biasanya dilakukan oleh anak SMA yang seharusnya dia belajar malah membelot ya ke arah kriminalitas. Keliti dapat berupa pencegatan dan penganiayaan pada korban yang sesama pelajar guna menunjukkan kekuatan diri. Namun kini kelitih terjadi dengan korban yang lebih acak ya. Dengan kata lain, orang yang tidak dikenal dan tak punya latar belakang masih masalah pun bisa jadi korbannya. Walau banyak faktor penyebab seseorang atau sekelompok remaja ini melakukan aksi kelitih, tapi penyebab utamanya yaitu rasa butuh pengakuan oleh perorangan maupun kelompok, eksistensi, mencari jati diri ataupun gengsi. Dan napi ini karena tidak diterima oleh lingkungannya ya, karena lingkungannya menganggap dia sampah masyarakat. Oleh karena itu dia memulai aktivitasnya yang dulu lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya dia kembali ke perilaku sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik akar permasalahan interaksi antar kelompok ditinjau dari perspektif konflik. Konflik menurut Kamus Sosiologi bermakna the overt struggle between individual or group within a society or between nation state, yakni pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antar bangsa-bangsa. Jadi intinya itu sih teori konflik ini itu
ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang ditekan gitu. Contohnya itu misalnya kayak kasus Wadas yang kemarin sempat rame dan heboh di Twitter gitu. Yang mana tuh ya ini tuh proyek bendungan bener ya teman-teman. Dari awal tuh warga setempat itu ya ada yang nolak ada yang enggak sih, tapi kebanyakan nolak karena ya akan berdampak pada lingkungan di sekitar yang mana bisa merusak tanah dan ekosistem di tempat itu. Terus Pak Ganjar juga bilang waktu itu ya nggak usah khawatir gitu, jangan takut karena nanti hanya akan ada pengukuran untuk ya lahan gitu sih. Tapi oh ya, dan juga tidak akan ada aksi kekerasan di sana. Tapi kan kenyataannya itu berbanding terbalik sama statement yang dinyatakan oleh beliau, yang mana pas petugas-petugas itu pada datang buat mengukur lahan setempat itu banyak warga, ya beberapa sih ada yang diamanin, bahkan hingga ada yang dipukul gitu. Yang mana ini kan bertolak belakang banget sama statement beliau gitu, yang tidak akan ada aksi kekerasan. Makanya warga Twitter ini langsung bersatu untuk mentrendingkan Wadas ini. Dan akhirnya tuh ya mungkin Pak Ganjar ngerespon kalian ngeliat gitu. Keesokannya itu beliau langsung buat video klarifikasi untuk minta maaf dan langsung datang sendiri gitu ke Wadas di desa sana untuk menemui kelompok-kelompok yang kontra dan ya kayak ngobrol sambil minta maaf gitu sih. Terus untuk kasus lainnya itu mungkin kalau teman-teman tahu kasus PT Semen yang ada di Rembang di Jawa Tengah juga. Nah itu tuh sempat rame lagi karena diangkat sama tim narasi gitu ya teman-teman. Yang mana tuh warga setempat itu padahal dulunya itu udah gugat si PT Semen Gresik ini sampai ke tahap MA gitu dan menang. Tapi anehnya si PT Semen itu tetap bisa berdiri ya karena ya ada izin gitu. Izinnya dari siapa? Dari gubernur waktu itu, yaitu Pak Ganjar di tahun 2016. Jadi tuh kayak warga mungkin ya udah nggak percaya lagi sama hukum di Indonesia, padahal katanya kan negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi ya baik lagi, hukumnya buat siapa gitu, apakah untuk seluruh rakyat Indonesia atau ya untuk kalangan atau golongan tertentu aja berlakunya. Terus akibat dari pendirian pabrik semen itu sampai ngebuat warga sekitar tuh nyebut pabrik di sana itu kayak buto hijau karena ya dia itu makan tanah, makan batu di daerah setempat gitu. Karena kan ngeluarin asap juga gitu ya. Besar juga pabriknya. Gitu. Terus juga selain itu tentu dengan adanya pabrik ini tuh nimbulin efek baik itu dampak lingkungan maupun sosial ya. Kalau dampak lingkungannya itu ya pasti ngerusak ekosistem di sana, tanah gitu dan air. Banyak kebun-kebun warga itu yang kena batu-batuan dari yang di semen sana itu, karena kan diledakin gitu ya batunya, terus diambil pasir-pasirnya gitu. Terus juga kalau untuk masalah sosial ini tuh bahkan sampai ada pasangan suami istri di sana yang sampai bercerai gitu karena ya beda pendapat gitu, karena si suami ini kontra terhadap pendirian pabrik semen karena ya efeknya itu, tapi si istri pro terhadap pendirian pabrik semen itu di sana karena ya dia bekerja di sana dan mungkin kalau dari segi penghasilan gitu ya kayak lebih mencukupi lah buat kebutuhan sehari-hari, mungkin seperti itu. Terus juga tapi kebanyakan banyak warga yang kontra di sana itu kayak ya udah lebih lebih toleransi, lebih ya udah gitu, kayak udah nggak percaya lagi sama pemerintah setempat dan juga hukum di Indonesia karena ya mereka udah menang waktu itu tapi ya mereka kalah. Tapi ya karena mereka orang kecil gitu, jadi ya udah nggak didengar gitu suara mereka, jadinya ya udah balik lagi semua itu bisa karena ya penguasa di sana. Ya mungkin itu sih sedikit yang bisa aku kasih jelasin sedikit dari kalau interaksi antar kelompok dan ditinjau dari perspektif konflik gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perspektif teoritis interaksionis.
Interaksionisme merupakan proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat. Terdiri dari interaksionisme kata, simbol, dan tatanan sosial. Interaksi simbolik merupakan hakikat terjadinya interaksi sosial antar individu dengan individu, baik kemudian individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Interaksi ini juga menjadikan interaksi masyarakat yang sebelumnya jauh atau mungkin tidak kenal satu sama lain menjadi lebih dekat, lebih intens gitu, meskipun mereka sebelumnya saling tidak mengenal. Ya, bisa saja kedekatan itu terjadi karena adanya satu kesamaan. Misal di Kota Malang ada si A dan si B. Itu tidak saling mengenal, tetapi mereka mempunyai kesamaan, seperti suka menonton Arema atau satu kampus misal di UM gitu. Nah, fanatisme ini yang membuat awal mulanya mereka tidak mengenal jadi saling mengenal, yang menyebabkan terjadinya interaksi, baik itu dari tatanan sosial maupun dari simbol yang mereka